Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur apa yang telah diberikan Allah nikmat kepada kita. Yang tidak bisa kita hitung-hitung nikmat yang Allah telah berikan. Dan tak lupa kami panjatkan salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umatnya ingin mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Siapa yang terkenal dengan Ustadz Fadlan, seorang dai pendakwah, beliau telah banyak memasukkan atau mengislamkan dari pelosok pedalaman Papua yang begitu jauh dari mengenal kata Islam itu sendiri. Tapi beliau dengan sabar, dengan gigih, dengan ketekunan, dengan jiwa keislaman yang tertanam di jiwanya, beliau dengan sangat yakin Islam adalah agama yang Allah ridhoi, agama yang dicintai Allah. Inna dina indallah Islam. Agama yang diturunkan oleh Allah hanyalah Islam. Beliau banyak mengislamkan, bahkan sampai 3.000 lebih beliau mengislamkan dalam satu hari. Subhanallah. Kalau saya mendengar ataupun melihat cerita beliau, begitu orang yang diislamkan oleh beliau membaca syahadat, beliau sujud syukur kepada Allah dan menangis. Saya pun tidak bisa menahan tangis saya. Tidak bisa terbendung. Hati saya luluh, merinding seguyur tubuh ini, dingin. Bahkan saya pun ikut menangis kalau mendengar cerita-cerita beliau. Dengan keberhasilan mengislamkan dan Allah meridhoi langkah-langkah beliau. Insya Allah saya pun selalu mendoakan pada beliau, guru kita, sehat selalu, Allah selalu melindungi, memberikan jalan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Fadlan memang sungguh sang pendakwah yang luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti beliau. Karena dakwah ini banyak rintangan dan tantangannya. Saya memberanikan diri maju ke depan kelas, minta waktu ceramah. Setelah ceramah 1,5 jam selesai, dosen mengatakan, alhamdulillah hari ini mata kuliah agama Islam kita sudah diajarkan dosen dari Irian, maka itu Fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Saya bilang alhamdulillah, ternyata rambut keribo hitam keling rahmat juga ya. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat di Pelabuhan Makassar tidak salah, di tempat kos saya tidak salah, karena opini sudah terlanjur diopinikan di seluruh Indonesia bahwa kalau cerita orang Irian pasti Kristen, perang suku, koteka, tertinggal dan terbelakang. Padahal dari sejarah agama-agama yang ada di pulau sana, agama yang tertua dan agama yang pertama adalah agama Islam. Dari mana agama Islam pertama kali masuk ke sana? Dakwah dari Sultan Malikul Soleh dari Samudra Pasai mengutus dainya turun ke Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi, bertemu dengan kepala-kepala suku, mereka mendakwakan mereka dan menghasilkan dakwah itu, jadi mereka menjadi muslim. Alhamdulillah, dari perjalanan dakwah Samudra Pasai, Wali Songo masuk dengan membangun masjid pertama oleh Raden Fata, dan program berikutnya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dengan cara orang-orang Bugis datang ke Fakfak menikah dengan anak kepala suku, lalu mereka membantu dakwah di sana
Alhamdulillah hari ini Fak-Fak sendiri sudah 99% Muslim. Papua Barat hampir 65% Muslim. Papua yang tadi tidak ada hari ini sudah menuju 45, menuju 55%. Kita sedang berjuang supaya bisa mengambil 60%, maka kita akan mengumumkan Indonesia emas untuk dunia dari dakwah agama yang kita lakukan. Alhamdulillah, selesai kuliah langsung pulang ke Irian. Langsung jadi PNS, pegawai Nabi SAW. Jadi dai. Pekerjaan saya yang pertama adalah harus bertemu dengan Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya di bawah pimpinan salah satu orang namanya Pendeta Alfon. Kenapa saya harus ketemu Pendeta Alfon? Pendeta Alfon ini menggunakan kekuatan gereja agar mengusir saya dari Jayapura. Saya bilang sama beliau, saya orang Islam Irian, Anda orang Kristen Irian. Kita sama-sama bicara negeri ini dengan pembangunan rohani. Beliau tidak mau. Bagaimana cara saya harus bertemu dengan beliau? Jalan satu-satunya saya harus datang ke rumah beliau. Selesai sholat subuh saya jalan kaki ke rumah beliau. Begitu saya jalan kaki kurang lebih 100 meter, saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Saya tunduk percepat langkah. Ketika saya tunduk mempercepat langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah, pintu rumahnya dia tutup. Saya menghampiri pintu rumah itu dan saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan Pendeta Alfon. Istrinya menjawab, mohon maaf, Bapak Pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta yang keluar mengatakan mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga saya datang lagi, selamat pagi. Anak berikut dari pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi, selamat pagi. Istri pendeta yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi, selamat pagi. Istri pendeta lagi yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu Pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya yang keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat, saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima, saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15, saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini. Seakan-akan rumah ini menjadi tugas Anda tiap pagi. Saya pulang, besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar melihat saya. Kamu lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh saya tidak berjumpa dengan Pendeta Alfon. Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi, hari kedua bulan ketiga saya datang, selamat pagi, anak pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah, begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi, anak tertuanya langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak tadi malam kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit.
Saya langsung memuji Allah dalam hati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai di rumah sakit, saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan beliau masuk rumah sakit. Dan saya tanya ada di kamar berapa, mereka memberitahu saya ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu. Ada orang jual buah-buahan di luar sana, saya beli, dibungkus seperti parcel, lalu saya bawa parcel ini menuju kamar nomor 48. Setiba saya di pintu kamar itu, saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istrinya langsung menjawab dari dalam kamar, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Begitu saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parcel, saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan. Saya lihat kaki istri pendeta lalu saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Beliau dengan giginya ataupun dengan sabarnya, seperti ini kesabarannya beliau dalam melaksanakan dakwahnya. Karena ini beliau sudah terpanggil dalam hatinya bahwa ini adalah kewajiban seorang muslim memberikan pencerahan pada orang yang belum mengetahui Islam adalah agama yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam agama yang dia tidak mungkin berbohong, saya sudah di dalam. Islam. Supaya dia tidak panik, saya mengatakan, saya dapat kabar bahwa abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya baru cerita dengan istrinya, Pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya, merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya mengatakan, Abang Pendeta hari ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit. Tapi abang mendidik istri, anak hari-hari berbohong. Dan saya tidak yakin bahwa abang tidak ada di rumah. Tapi saya datang berulang-ulang kali, saya ingin cari tahu di mana kejujuran abang. Tapi abang tetap berbohong. Itulah yang menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit ini. Di sisi lain abang di gereja bicara cinta kasih. Sementara istri dan anak diajarkan untuk berbohong. Kalau sembuh jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi. Pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah mereka. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan judul Indahnya Islam bagi Penduduk Alam Semesta. Dari jam 10 pagi itu sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Sholat duhur selesai, saya melanjutkan pekerjaan itu sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari ke-5, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Dalam hati saya berteriak besar-besar di rumah itu dan saya mengatakan, seandainya saya angku dengan agama ini, begitu saya diusir saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Saya sombong dengan agama yang saya anut, begitu mereka mengatakan tidak ada di rumah, saya tidak akan pernah lagi injak pintu rumah itu. Tapi terima kasih ya Allah ya Rabb, Engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang perkara ini dan hari ini hadiah terbaik dari Engkau kepada saya dengan perkara ini.
Alhamdulillah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang lebih besar. Saya pindahkan keluarga itu dengan tujuan menuntun mereka bisa baca Quran dan menuntun mereka untuk bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah hari Jumat saya ganti nama Alfon dengan nama Abu Sufyan. Hari Jumat beliau bersama anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Asar sudah mulai sholat di masjid, maghrib sudah di masjid, isya, subuh sudah ke masjid. Begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sufyan ke sana karena sudah sholat Jumat, sudah takbir. Konsekuensi dari dakwah itu akhirnya Fadlan dicari, ditangkap tanpa proses BAP, langsung dimasukkan nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah menikmati 3 bulan itu selesai keluar, saya bilang sama teman-teman, dakwah tidak boleh berhenti. Kami mulai bergeser dari Jayapura ke kampung itu kurang lebih 179 km. Begitu kami sampai di sana, turun dari kendaraan, saya menuju rumah kepala suku. Ternyata kepala suku berdiri di balik pintu rumah dengan tombak. Diangkat tombak itu jarak 7 meter kena di betis kaki kiri saya. Ketika saya menghindar, ternyata kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, Paradai ingin melakukan perlawanan dan saya mengatakan, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Dan tombak di betis kaki kiri ini adalah konsekuensinya dakwah. Jangankan Fadlan, nabimu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Apalagi artinya Fadlan. Tugas kalian bukan melawan mereka, tetapi mencabut tombak dari betis kaki kiri saya. Alhamdulillah mereka cabut tombak dari betis kaki kiri saya. Saya dilarikan ke rumah sakit. Harus tidur di rumah sakit selama 3 bulan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya coba lari pagi, kaki saya sudah kuat dan saya bilang, tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung itu lagi. Teman-teman mengatakan, Ustadz sudah dipanah di sana, sudah ditombak di sana, untuk apa kita ke sana? Saya mengatakan, jangan kamu bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Akhirnya mereka ikut dan kami kembali ke kampung itu. Begitu kami tiba di kampung itu, saya turun lagi dari kendaraan, menuju rumah kepala suku. Anak tertua kepala suku ada di halaman rumah dan saya tanya, Abang, ada bapak kepala suku? Anaknya mengatakan, minta maaf, bapak ada di rumah tapi sudah 2 minggu ini sakit, terserang penyakit malaria. Kami tidak bisa bawa ke rumah sakit karena kami tidak punya mobil, kami tidak punya uang. Langsung saya jawab, kami datang ke sini untuk menjemput bapak kepala suku, abang dengan ibu, dibawa ke rumah sakit. Nanti kami yang biaya seluruhnya, kami yang bayar. Alhamdulillah kami bawa kepala suku ini ke sana. Kami rawat dia rumah sakit selama 2 minggu, sehat, sembuh sehat walafiat. Sesudah itu kami cari mereka bekal kehidupan, antar kembali mereka ke kampung halaman. Kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru kami mulai datang berdakwah di sana. Baru 3 hari kita bicara Islam, kepala suku ini bersama istri dan 13 anak, ditambah dengan 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi, Fadlan dicari lagi, ditangkap tanpa proses BAP, langsung nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Setelah 6 bulan keluar, saya bilang dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus seperti air mengalir. Kapan tidak ada air di bumi orang akan kehausan. Begitu juga dakwah. Maka kami naik ke atas bukit untuk berdakwah. Subhanallah, baru berdakwah 2 bulan. Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, Fadlan dicari lagi, ditahan untuk nginap di penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Setelah 9 bulan itu selesai, saya mulai berpikir, hari terakhir dari bulan ke-9 mau keluar, orang yang biasa menangkap saya itu datang. Dia buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana.
ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Saya bilang, abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya juga bukan penjahat. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Bahasa saya ini ternyata membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Begitu keluar dari penjara saya tidak kembali ke posko dakwah saya, beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Setiba saya di rumah beliau bilang, ceritakan Islam kepada kami. Alhamdulillah ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya pun bangga pada beliau dengan ketulusan berdakwahnya, dengan kesabarannya. Insya Allah beliau akan selalu diridhoi atau diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah. Siapa yang melakukan pekerjaan ini dengan asyik, Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Tapi di saat dia dengan asyik itu dia pasti difitnah, dicemooh, ditangkap, difitnah, dilempar, ditombak, bahkan dipenjara, mau dibunuh. Tapi Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Mulai melirik dari Jayapura menuju pegunungan. Tidak punya uang, mau dan tidak mau kami harus jalan kaki. Berapa lama jalan kaki dari Jayapura ke gunung itu? 3 bulan. Kami mencoba untuk jalan kaki. Baru jalan kaki 1 bulan di jalan, teman-teman saya itu betis kaki kiri kanannya sudah bengkak. Mereka mulai tidak kuat mengangkat kaki kanan dan kaki kiri. Mereka bilang, kalau kita memaksa diri sampai ke lokasi, kita belum berdakwah, kita sudah dibunuh orang karena energi tenaga kita sudah habis. Akhirnya kami kembali ke Jayapura. 2 bulan tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke lokasi itu? Saya menghadap kepala desa, nama-nama kami semua saya ganti. Yang nama Zainuddin saya ganti dengan nama Paulus. Yang nama Zainal Abidin saya ganti dengan nama Markus. Yang nama Abu Bakar saya ganti dengan nama Adolf. Yang nama Fadlan saya ganti dengan nama Leo. Dengan cara ini baru kami bisa menumpang pesawat misionaris. Begitu kami beli tiket, kami semua diterima dengan KTP palsu itu. Besok pagi mau terbang, sore hari sudah menyiapkan modal sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol sikat gigi 7 karton, dan pakaian yang pakai 7 karung. Mencoba untuk memulai dakwah. Alhamdulillah 45 menit kemudian pagi hari itu kami terbang, tiba di lokasi. Kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, tapi sayang mereka semua dalam keadaan tidak berbusana kecuali menggunakan cawat. Cawat itu bahasa kerennya koteka. Ketika melihat kondisi ini saya mulai bilang, kalau begitu 1 minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita melakukan interaksi sosial dengan mereka, pendekatan dengan mereka. Begitu bermain dengan mereka, sudah akrab dengan mereka, sudah dekat dengan mereka, lalu saya tanya, kenapa sampai Bapak Ibu di sini berpakaian seperti ini? Disitulah saudara-saudara kita menjawab, kami dilarang tidak boleh pakai pakaian karena baju yang kami pakai ini menjadi pakaian termahal di dunia atas nama kebudayaan. Sudah pakai pakaian koteka seperti itu, mereka juga dilarang tidak boleh mandi. Boleh mandi tapi hanya melulurkan tubuh badan mereka dengan minyak atau lemak babi.
Berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur. Bau ya tidak enak. Sudah dalam keadaan tertinggal, terbelakang, bau badan seperti itu. Orang asing bawa minuman keras masuk ke pedalaman. Kasih minum saudara-saudara kita di sana, mereka minum, mereka mabuk. Ada yang teler tidur di bawah pohon, ada yang di pinggir jalan. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar untuk memutuskan plasenta dengan bayi, mereka pakai ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia dilarang untuk menyusui anaknya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menete anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Ketika kami melihat keadaan itu, kami semua sujud dan menangis minta ampun. Dosa apa lagi kami hari ini? Saya langsung menjawab, tidak ada cara lain dan tidak ada agama lain yang bisa melakukan itu kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dakwah. Saya mentadaburi surat 16 ayat 125 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Minggu kedua dakwah dimulai. Kami coba bawa salah satu kepala adatnya, kepala sukunya, kami bawa dia ke sungai. Sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, cawatnya dibuka dulu. Setelah beliau buka itu pakaian adatnya, beliau bersama kami langsung jebur masuk dalam sungai. Setelah itu naik, saya suruh dai berdiri depan dengan sabun, sampo, odol, sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut jenis kami ini kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi, begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini mencium bau harum dari sampo, langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mulai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Alhamdulillah kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali jebur ke dalam sungai. Naik sama-sama gosok sabun, sampo. Kami yang lain kembali jebur dalam sungai untuk bilas. Kepala suku ini naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari busa sampo itu kering, busa sabun itu kering. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun ke rumah, Allah turunkan rahmat berupa hujan. Kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami sampai ke rumahnya. Beliau bangun tidur langsung beliau mengatakan, Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi, resmi bilas, naik beliau itu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah dia bangun tidur, kampanye warga adat masyarakat beliau,
besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Kami ajarkan mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas semuanya. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah lapangan itu menjadi tempat sholat kami. Saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Kami wudhu selesai kami naik di atas panggung, yang sudah mandi maupun yang belum mandi mereka duduk di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. Teman-teman dai di belakang saya pun ikut takbir. Allahu Akbar. Begitu kami takbir yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang duduk di bawah panggung. Semuanya serentak berdiri berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam seakan-akan kami itu Ka'bah. Beliau pun berpesan kepada kita semua. Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Ini adalah yang beliau pesan, bahwa berdakwah itu ini adalah kewajiban ataupun semua umat muslim untuk mendakwahi orang yang belum mengenal Islam secara keseluruhan. Pertama yang harus dipahami oleh kita bahwa warisan terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah. Kalau dakwah tidak maksimal, maka kita tidak bisa menemukan titik kemenangan. Dakwah tidak maksimal, maka kita tidak akan menemukan titik kebangkitan. Indonesia ini sudah punya modal mayoritas muslim di dunia. Indonesia sudah punya modal masjid terbanyak di dunia itu Indonesia. Indonesia juga sudah punya modal majelis taklim terbanyak di dunia itu juga di Indonesia. Indonesia juga sudah punya modal pesantren terbanyak di dunia itu Indonesia. Tapi kenapa tidak bangkit? Karena dakwah belum maksimal. Dakwah belum merata. Kenapa belum maksimal, belum merata? Karena sebagian di antara kita berpikir bahwa dakwah itu urusan mereka yang datang dari pesantren, mereka yang SAG, sarjana alam gaib, yang datang dari Timur Tengah, mereka yang sudah punya hafalan. Sehingga ketika mau bertindak terhadap dakwah itu ketakutan. Padahal Nabi SAW dengan hadis yang sangat pendek sampaikan walaupun 1 ayat. Makna sampaikan walaupun 1 ayat itu artinya semua orang bertanggung jawab menyampaikan pesan dakwah ini kepada siapa saja. Dan dakwah itu kepada 2 kelompok. Pertama yang paling utama kepada orang kafir. Jadi agama Islam ini hadir utama untuk mendakwakan orang kafir. Itu perlu harus difahami oleh kita. Yang kedua, kepada orang yang sudah beragama Islam untuk menjaga akidah dan agamanya. Kenapa berdakwah kepada orang kafir? Supaya jangan mereka dipanggil dengan kata kafir. Jangan. Karena kata kafir itu Allah mencantumkan dalam Al-Quran sebagai bahasa yang paling menyenangkan supaya karena mereka belum mendapat hidayah dan rahmat dari Allah. Maka tugas kita mendakwakan mereka supaya mereka dipanggil dengan sebutan orang-orang beriman, masuk Islam. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, niat dulu, perhatikan niat dulu. Ada orang berpikir begini, dakwah itu harus dengan uang. Saya bilang tidak. Kalau kapan kita berdakwah dengan uang, kekecewaan yang kita hadapi. Kalau kita ingin dakwah dengan modal, maka ujungnya adalah penyesalan dan tidak akan melakukan lagi. Bukan. Lihat mimpi besar Nabi SAW yang digambarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Anitum harithum alaikum. Menginginkan seluruh penduduk bumi ini bahagia, selamat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu.
menyelamatkan semua orang untuk mendapatkan rahmat kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebahagiaan paling terbaik kecuali dengan Allah. Maka tugas kita menyampaikan dakwah kepada mereka dengan ilmu yang kita miliki, tugas kita mendesak kepada mereka. Tetapi wahai saudara-saudaraku, kalau kita tidak punya ilmu, Nabi mengajarkan kepada kita modal paling besar setelah niat adalah milikilah akhlak yang terbaik dalam hidup. Itu kekuatan dakwah kita. Sekarang saya tanya antum, kalau bicara akhlak saya tanya antum. Ya bapak-bapak, yang ibu-ibu. Antum ada maling, ini andaikan ini satu kompleks. Ini satu kompleks. Maling datang ke rumahmu, dia masuk ke dalam rumah ambil emas istrimu 40 gram, uang 35 juta. Dia sudah ambil. Dia mau keluar ketahuan oleh warga. Akhirnya warga ribut. Warga sudah siap dengan balok, dengan kayu, dengan bensin untuk bakar dia. Kira-kira apa yang antum lakukan terhadap maling ini? Ada yang bantu saya bisa? Survei membuktikan rata-rata orang yang berwudu, takbir, ruku, sujud salam tidak melahirkan akhlak kepada sang maling ini. Pasti dia dipukul, dia diancam, dia dilaporkan ke polisi, bahkan dibakar. Padahal esensi maling itu datang kalau kita dengan dakwah kepada dirinya, dia akan bertobat selama-lamanya. Kita sebagai orang yang punya emas dicuri, sebagai suami yang punya istri emasnya dicuri, tampil di tengah-tengah warga yang sedang berdiri dengan tombak, dengan panah, dengan segala macam, dengan palu-palu, dengan segala macam semua. Katakan kepada mereka, hei saudara-saudaraku, istirahat kalian keluar semua. Ini adalah tamu saya. Setelah mereka pergi, bawa maling ke ruang tamu. Suruh istri siapkan makanan dan minuman yang enak untuk dia makan. Di saat dia makan minum bilang sama dia, karena antum datang ke sini tidak memberitahu saya, sehingga ala kadarnya saya siapkan. Lain kali antum ke sini 3 hari sebelum datang kasih tahu, saya akan masak ayam 1 ekor untuk dirimu sendiri. Sesudah itu antar dia keluar. Pasti emas yang ada di dalam kantong dia, uang yang ada di kantong dia akan kembalikan dan dia akan bertaubat. Di perjalanan dia akan katakan, itulah orang Islam dengan kecerdasan Islam kepada diri mereka. Ini energi yang paling kuat. Niatnya jadi maling, berubah menjadi orang yang beriman. Kenapa saya tanya ini? Karena saya punya kasus. Dia agamanya Protestan. Mencuri lagi bukan lagi mobil tetangga yang mau diambil. Dan sudah bawa keluar itu mobil. Ketika warga sudah siap, dia sudah bawa mobil keluar dan mobil diparkir di depan pintu rumah saya. Ketika dia mau dihajar, saya keluar dari dalam rumah dan saya bilang, kalian pulang semua. Ini tamu saya, cuma dia salah jalan, dia kira ini mobil saya, maka dibawa keluar. Saya tarik dia masuk ke dalam rumah. Saya bilang silakan bawa mobil ini pulang. Mobilnya tidak lecet juga, tidak apa-apa. Saya mau masuk dalam rumah, saya bilang kamu tunggu di sini, kita kasih minum dia, kasih makan dia. Azan subuh. Ketika azan subuh saya bilang, saya mau ke masjid sholat. Di rumah ini tidak ada laki-laki, Anda ikut saya ke masjid. Dia bilang, agama saya Kristen. Wah, apa yang terjadi? Dia bilang, agamamu Kristen, saya mau ke masjid, Anda tinggal di sini. Dia berpikir, dia bilang, kalau begitu saya ikut ke masjid. Dan hari ini saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari ini maling ini jadi salah satu ustadz keren di Indonesia. Saya tidak perlu menyebut namanya. Jadi dakwah kita dengan cara yang begitu. Kenapa? Akhlak. Memang susah. Menurut pandangan kita ini tidak bisa, saya tidak bisa. Apalagi darah orang Maluku Irian.
Orang kawasan timur itu tinggi temperatur. Ada yang lain? Sungguh saya pun bangga pada beliau, guru kita. Ini tidak semua orang bisa berdakwah seperti ini, karena dakwah itu banyak rintangan dan tantangan yang selalu dihadapi. Tapi beliau sungguh luar biasa. Insya Allah saya pun tidak henti-hentinya mendoakan beliau selalu dimudahkan dalam berdakwah. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadikan kita contoh dari beliau. Beliau pun berikan masukan bahwa berdakwah itu tidak mesti kita berilmu tinggi. Kalaupun kita mempunyai wawasan tentang agama, insya Allah berikanlah kepada orang yang membutuhkan ataupun membutuhkan solusi, bahwa Islam adalah agama yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah pemahaman tentang Islam yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Insya Allah kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.